Oke, selamat siang, kita berjumpa lagi ya. Nah, jadi di video kali ini saya memberikan pemahaman penting bagi teman-teman yang mempunyai motor Vario 150 ataupun 125 dan juga Vario 110. Nah, di sini kendalanya ketika air radiator kalian itu mudah habis ya. Coba perhatikan ketika kita isi dari atas itu dari bawah netes. Cuman kalau Vario 125 itu biasanya netesnya di bagian depan ya. Karena di sini kita sedang garap motor Vario 110, maka netesnya itu berada di area kisi-kisi radiator atau di bagian area sepul. Nah, di sini biasanya penyakitnya itu adalah di bagian seal water pump yang sudah aus semuanya ya. Nah, jadi pertama-tama kita mau bongkar dulu untuk kisi-kisi radiatornya. Kita buka semuanya, klem atas dan klem bawah untuk selang radiatornya ya teman-teman. Seperti ini kita buka klemnya menggunakan tang ya. Nah, jadi jangan sampai keliru ya, kalau ketika membuka harus pelan-pelan karena ini memang rawan patah untuk pipa-pipanya, karena selain dari umurnya juga memang sudah rapuh ya. Kemudian kita buka menggunakan kunci T10 ataupun sok 10 ya. Itu ada keempat baut pengikat kisi-kisinya atas dan bawah masing-masing 2 ya. Kemudian kita miringkan seperti ini kalau sulit untuk yang bagian atas kanan. Oke, jadi seperti ini proses pembongkarannya. Kalau dilihat dari kondisinya, ini seal water pump sudah jebol parah ya. Ini hampir 2 kali sekali ini mampir ke bengkel. Ini memang tetangga ya yang punya, mampir ke bengkel untuk menambah air radiator. Nah, untung saja ini jebolnya bagian seal radiator atau seal water pump itu masih bisa menetes ke luar ya. Nah, jadi kalau sudah tertutup dengan tanah, lubangnya itu biasanya air radiator ini bakalan masuk ke campur dengan oli ya. Nah, kemudian kita buka, dorong menggunakan obeng main ya untuk di bagian pipa atasnya. Jadi teman-teman semuanya harus pelan-pelan seperti ini ya untuk prosesnya. Kemudian langkah berikutnya kita lepaskan untuk di bagian dudukan kisi-kisinya. Nah, di sini untuk Vario 110 itu menggunakan bodi aluminium ya, berbeda dengan Vario 125 yang menggunakan cover plastik. Itu memang rawan sekali rapuh ya. Kalau untuk Vario 110 ini memang didesain untuk kuat ya. Oke, jadi seperti ini kita lepaskan. Ada juga 4 baut pengikat dudukan kisi-kisi radiator atau cover radiator ya. Oke, jadi termostatnya ini kita agak keluarkan sedikit supaya untuk mempermudah di bagian pelepasan dudukannya. Nah, jadi seperti ini kita goyang-goyang sampai lepas ya teman-teman. Hati-hati ya, ini karena memang sudah berumur semuanya. Untuk bagian pipa-pipanya itu biasanya rawan patah. Nah, jadi kalau patah itu pasti nanti akan berepotan juga ya, tambah pekerjaan yang lainnya. Setelah kita lepas di bagian kipasnya, kemudian kita akan melihat tuh ya, di situ memang ada lubang pembuangan. Nah, ini membuangnya memang dari selah itu ya, karena di situ biasanya kalau diputar mesin itu biasanya baru dia mengucur, karena memang sudah terlalu parah maka dia langsung loss ya artinya. Kemudian kita buka menggunakan tracker magnet tipe 3 dengan merek Tegiro, ini memang sangat ampuh ya, kita gunakan impact. Kemudian kita buka untuk di bagian sepulnya dulu sebelum kita lanjut untuk ke proses berikutnya ya. Kita buka menggunakan baut L ini menggunakan kunci L5 ya. Jadi prosesnya itu seperti ini, ada ketiga baut itu harus dilepas semuanya supaya nanti pada saat proses pembersihan itu memang lebih mudah ya. Oke, kita buka semua ketiga bautnya, dan jangan lupa kita cek juga untuk di bagian seal kruk asnya itu kalau memang ada rembesan oli itu harus diganti ya, kukunya wajib diganti dengan yang baru. Kemudian kita buka pengikat pulsernya seperti ini, tuh pulsernya juga memang banyak sekali tanahnya dan debu-debunya yang nempel, sehingga ini bisa menyebabkan hidupnya itu sulit ya. Kalau di double starter itu sulit, cuman kalau di kickstarter atau di jelenggeng ya atau di jenggleng itu biasanya bisa. Nah, itu juga penyebab utamanya dari pulser ya yang sudah banyak debunya seperti ini. Nah, di sini kita lepaskan untuk di bagian sepulnya, kita congkel kanan dan kiri ya. Kalau memang agak sulit, biasanya memang nggak sesulit ini karena kita gunakan kunci L untuk mencukil ya seperti ini.
sehingga nantinya akan lebih mempermudah. Ya, kita coba goyang-goyang, ternyata masih keras ya. Oke, jadi seperti ini. Kita coba sekali lagi. Nah, dan ternyata bisa ya. Nah, jadi setelah kita buka seperti ini, persiapkan nanti pada saat proses pembersihan ya, kita menggunakan bensin. Jadi kalau menggunakan bensin itu biasanya seal krek as itu harus wajib ganti, karena nantinya akan mengeras ya untuk jangka panjangnya yang kita kejar. Kemudian sebelum kita lanjut untuk proses pembersihan, ini kita tap dulu untuk oli mesinnya, karena ini baru saja ngetap, masih ada 1 minggu, rencananya mau dipakai lagi kata orangnya. Kemudian kita langsung saja untuk melepas di bagian cangkangnya. Kalau melepas di bagian cangkang itu menggunakan kunci T10, menggunakan impact boleh, manual juga boleh ya. Oke, seperti ini. Kita tinggalkan dulu satu sebelum proses pembersihan ya. Di situ ada baut belum kita buka. Ini kita langsung untuk ke proses pembersihan. Nah, bagi teman-teman yang masih belum paham, silahkan disimak lanjut ya untuk videonya. Kalau yang sudah paham, silahkan di skip untuk proses pembersihannya di sini, karena memang proses pembersihan ini tidak terlalu penting ya, tetapi wajib dilakukan. Apalagi ini sudah terkena di bagian area spoolnya, itu sudah ada sedikit rembesan oli ya. Nah, nantinya kita akan ganti untuk bagian seal kruk asnya. Jadi kalau nggak diganti itu nanti kedepannya umurnya bakalan pendek ya. Kita bersihkan semuanya menggunakan bensin ya, supaya nanti tidak ada debu-debu yang menempel di bagian sambungan seal atau packing ya. Oke, kita semprot seperti ini sampai bersih, pokoknya wis ya, supaya yang punya juga seneng. Kemudian untuk proses pelepasan cangkang ini, karena cangkangnya itu terlalu besar, karena kalau Vario 125 itu dari krok as sampai ke bagian yang akan kita tuju yaitu seal water pump itu sangat jauh dan harus melepas semuanya. Nah, maka kita gunakan sliding hammer seperti ini ya. Nah, sliding hammer bisa beli juga bisa ya, buat sendiri juga bisa. Oke, seperti ini. Setelah kita congkel ada gap atau renggang, kita bisa tarik menggunakan tangan ya. Tuh, coba perhatikan. Nah, seperti ini. Wah, ini adalah jenis mesin yang belum pernah telat penggantian oli. Tuh, coba perhatikan. Kalau warnanya itu kekuningan seperti ini, itu biasanya tidak sering telat untuk penggantian oli ya. Nah, oke, kita kembali lagi. Jadi di sini bagian kipasnya ini adalah yang bermasalah.